Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama para sahabat dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari menyempurnakan akhir pekan dengan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dari kutipan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada akhir pekan ini kita disuguhi firman Tuhan yang sangat bagus sebagai bahan permenungan untuk orang-orang beriman. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berdoa, bagaimana harus membangun sikap iman yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kepada kita saudari-saudara hari ini ditampilkan dua orang yang sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi dengan dua sikap iman yang berbeda antara orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang seringkali dicap sebagai orang berdosa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan perikop Injil tadi, kita bisa melihat orang Farisi adalah gambaran orang yang menganggap diri paling hebat, yang menganggap diri paling benar, menganggap diri paling saleh, paling taat, paling sempurna. Dan karena itu dia membanggakan diri dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sepertinya di bait Allah mereka sedang berdoa, tapi sebetulnya yang sungguh-sungguh berdoa itu hanya satu orang, dan itu bukan orang Farisi. Sebab kalau kita mencermati dengan seksama saudara-saudari, orang Farisi ini tidak sedang berdoa. Yang ada adalah dia sedang mengungkapkan kehebatannya, kesempurnaannya, kesalehannya di hadapan Tuhan. Bayangkan saudari-saudara ketika dia berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Sampai di situ kalimatnya masih bagus, tetapi kalimat selanjutnya menjadi penuh masalah. Karena dia katakan, "Karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Bayangkan saudari-saudara, sudah melihat dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Selanjutnya dia katakan, "Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina,
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lihat saudara-saudari bagaimana daftar kesempurnaannya itu dia katakan bahkan diikuti dengan sebuah vonis penghakiman kepada sesamanya yang sedang bersama-sama berdoa di bait Allah, yaitu orang pemungut cukai. Dengan demikian saudari-saudara sebetulnya dia tidak sedang berdoa dan tidak sedang membutuhkan Tuhan. Dia menganggap rendah, dia menghakimi orang lain. Sikap orang Farisi yang sombong ini tidak berkenan di mata Tuhan. Saudari-saudara, moga-moga sikap seperti ini tidak hidup dalam penghayatan iman kita. Artinya saudari-saudara, bahwa ketika kita pun sedang di rumah ibadah, ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang beribadah, jangan sampai kita masih sempat-sempatnya berpikir negatif kepada orang lain yang juga sedang berdoa di rumah ibadah yang sama, dengan iman yang sama. Jangan pernah menganggap diri lebih dari yang lain. Adalah lebih baik untuk bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada mendaftar segala sesuatu, kelebihan, kehebatan, seakan-akan Tuhan tidak tahu itu dan seakan-akan Tuhan membutuhkan list kesempurnaan semacam itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih. Orang kedua, pemungut cukai, itu adalah gambaran orang yang rendah hati. Orang yang sadar diri, orang yang tahu diri, siapa dirinya dengan segala macam kelemahan, kerapuhan di hadapan Tuhan. Dia yang sedang sungguh-sungguh berdoa dan doanya sangat singkat, padat, jelas, to the point, dan berkenan di mata Tuhan. Doanya singkat sekali, ya Allah, ampunilah aku orang berdosa. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pemungut cukai ini menjadi orang model atau katakanlah manusia model yang dibenarkan Allah karena tahu diri ketika dia berada di rumah Tuhan. Tahu diri siapa dia di hadapan Tuhan. Dia berani mengakui diri sebagai orang berdosa. Ampunilah aku orang berdosa. Sebaliknya yang terjadi dengan orang Farisi tadi, saudara-saudari. Orang pemungut cukai ini pada saat yang sama dia sadar akan kebaikan dan kerahiman Tuhan. Artinya dia sungguh membutuhkan belas kasih, dia sungguh membutuhkan kerahiman Tuhan. Maka ia memohon pengampunan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menekankan kepada kita pentingnya membangun sikap iman penuh kerendahan hati dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama, dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Tidak ada yang pantas kita sombongkan di hadapan Tuhan. Tidak layak kita memuji diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang harus dipuji bukan diri kita sendiri di hadapannya. Kita pun tidak patut memandang rendah orang lain, menghakimi, memvonis, dan menghina dengan macam-macam ungkapan verbal yang justru tidak berkenan di mata Tuhan. Saudari-saudara, semoga masa Prapaskah ini semakin meneguhkan kita untuk semakin rendah hati. Semakin sadar siapa kita di hadapan Tuhan dengan macam-macam kelemahan, dengan macam-macam kerapuhan. Baiklah kita rendah hati dan berdoa seperti pemungut cukai tadi. Ya Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Itu adalah sikap iman yang benar, yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Selamat berakhir pekan saudara-saudari, selamat beraktivitas. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau ingatkan untuk bersikap rendah hati di hadapan-Mu. Semoga kami dimampukan untuk selalu rendah hati dalam hidup ini, baik di hadapan-Mu maupun di dalam pergaulan dengan sesama. Semoga dengan demikian, makin hari kami semakin menunjukkan iman yang matang dan sikap iman yang benar dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat bagi sesama. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.